Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Breaking news teman-teman. Berita terbaru terupdate. Akhirnya ada berita terbaru soal Rismon Sianipar. Apa tuh bang? Ini seperti angin segar untuk kita semua yang menantikan kapan ada proses atau kabar lebih lanjut lagi dari kepolisian soal Rismon and the Gang. Berita terbaru. Dapat info dari mana bang? Dapat info dari kawannya Rismon. Siapa tuh? Ini dia. Baca kan? Refli Harun live. Breaking news. Rismon dipanggil Polda lagi. Kali ini dimintai klarifikasi pasal penghasutan. Rismon bakal dipanggil lagi. Kayaknya Rismon ini bakal dikenakan pasal berlapis ini teman-teman. Karena terlalu sombong orangnya ya. Terlalu sombong teman-teman. Terlalu bikin gaduh. Menghasut. Makanya dikenakan pasal penghasutan. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa Pak Jokowi itu melaporkan dengan dugaan yang dituduhkan kepada Rismon soal pasal pencemaran nama baik. Kemudian di Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35 soal bagaimana dia menyebarkan berita-berita hoax, berita bohong sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dan kali ini, mungkin ini adalah sedikit jawaban dari rasa penasaran kita semua kenapa kepolisian lama untuk mengupdate kasus ini. Mungkin saja teman-teman, Polda Metro Jaya pengen memperbanyak bukti-bukti yang ada agar supaya Rismon Sianipar dan teman-temannya bisa dikenai pasal berlapis. Nah, dia dipanggil kali ini, nggak tahu untuk klarifikasi, tapi kita berharap nggak pulang-pulang lagi. Semoga nggak pulang, semoga langsung ditahan. Tapi ya, kalau belum ada pengumuman untuk menaikkan status proses pelaporan Pak Jokowi, ya tentu saja belum ada penahanan teman-teman ya. Tapi siapa tahu saja ya ketika ditahan sudah pakai rompi orange dan kemudian akan sama-sama disampaikan konferensi pers bahwa status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan penetapan tersangka. Semoga seperti itu teman-teman ya. Kalaupun belum gimana bang, nggak apa-apa. Yang penting ada informasi terbaru bahwa Rismon Sianipar kayaknya bakal dikenakan pasal berlapis. Belum lagi teman-teman ya, setelah mungkin dia melewati dengan proses yang begitu panjang ini, sudah siap-siap tuh Pak Joshua Sinambela bersama dengan tim mau melaporkan dia soal dugaan pemalsuan ijazah. Hei Mon, selesai kau Mon. Ini breaking news teman-teman ya, eksklusif disampaikan di sini. Karena saya di WA sama salah satu subscriber, bang, video terbaru breaking news. Ini subscriber saya itu seperti detektif yang memberikan saya informasi kapanpun. Saya mempunyai anggota intelijen ini teman-teman. Anggota intelijen yang senantiasa setiap saat memantau channelnya Refli Harun. Dia WA, bang, ada berita terbaru, Rismon Sianipar siap dipanggil pura lagi. Ya, dapat info dari mana bang? Itu di-upload di Refli Harun channel. Aduh, lucu teman-teman ya. Detektif yang hanya bermodalkan wifi dan kopi. Good job kalian semua teman-teman ya. Good job ya. Padahal tadi teman-teman, aku sempat agak jengkel juga melihat podcast Rismon itu dengan Gus Nur teman-teman. Dan kemudian Gus Nur berkata, kok kamu belum ketangkap? Padahal kamu itu dahsyat loh. Yang bilang tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi. Padahal kamu itu lebih besar. Tapi kenapa kamu belum ditangkap? Lantas si Rismon seperti bangga dan jekar-jengir. Seperti mau meledek kepolisian yang bergerak lambat. Seolah-olah iya mungkin lama prosesnya mohon untuk menangkap kamu. Untuk menjadikan kalian tersangka. Semakin lama prosesnya, semakin lama juga kalian mendekam di penjara. Coba kita lihat dulu teman-teman. Ya, coba kita lihat bagaimana perbincangan mereka ini ya. Lah ini Bang Rusman kok nggak ditangkap-tangkap?
Nah, saya juga bingung. Hmm. Kalau melihat apa kejadian atau cerita dari Bang Usunwa langsung dipanggil, selesai itu Kan langsung lebih ganas dari saya ini. Lebih ganas. Kan saya yakin kayaknya apa ada pengaruh karena ganti rezim itu. Wal alam. Jadi Pak Lista Sigit, Pak Rismon itu lebih ganas dari saya loh. Saya nggak ada apa-apanya dibanding Bang Rismon. Kenapa nggak ditangkap? 11.000 triliun persen palsu. Kenapa nggak 11.000 ditangkap? triliun persen palsu. Kalau saya gercep banget. Lantas mereka langsung mengait-ngaitkan dengan apa karena sudah berganti rezim ya. Padahal Rismon ini lebih ganas loh katanya. Mengatakan 11.000 triliun persen. Dia sambil cengar-cengir. 11.000 triliun persen palsu. Mohon. Nanti kau dapat 11 tahun penjara baru kau ketawa-ketawa. Aduh teman-teman ya. Ini seorang Rismon ini menyangka dirinya itu kebal hukum teman-teman. Menyangka diri itu paling penting atas negeri ini. Dia menyangka dia bisa menaklukkan Pak Jokowi. Seorang yang terlihat senyum-senyum, ya. Dia nggak lihat sejarah. Seorang Pak Jokowi ini adalah seorang yang besar. Itu permainan catur politiknya, strateginya gak bisa dibaca para lawannya. Malahan banyak orang yang akhirnya dirangkul dan tunduk di bawahnya. Makanya orang seperti Rismon ini secunguk. Roy Suryo kecil di mata Pak Jokowi, bukan tandingan. Cuma memang karena pergerakan mereka ini meresahkan ya Pak Jokowi lawan. Kalian berpikir akan menang melawan Pak Jokowi? Ya, nanti kita lihat saja perkembangan berita yang akan terjadi seperti apa teman-teman. Jadi pasal demi pasal saya percaya akan semakin bertambah. Apalagi bukan cuman satu laporan juga, ada juga dari Peradi yang melaporkan kepada Rismon Sianipar dan teman-temannya. Ada juga bacaan dari Peradi Bersatu atau apa itu teman-teman. Juga melaporkan mereka. Dan prosesnya masih dalam pengembangan, belum ada status kejelasan sama sekali. Ya, banyak laporan kepada mereka teman-teman yang akan menyusul. Dan mereka seperti bangga. Wih, saya ganas menyerang Pak Jokowi 11.000 triliun. Saya langsung bilang itu palsu. Tapi kok nggak ditangkap-tangkap katanya. Cengar-cengir ketawa. Detik seperti itu. Rismon dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya. Karena terkait konfirmasi pasal penghasutan. Ya, seperti yang di sini. Nah, ini terbaru ini. Baru diupload 1 jam yang lalu teman-teman live streamingnya. Breaking news katanya Rismon dipanggil Polda lagi kali ini klarifikasi pasal penghasutan. Ya mungkin akan kena pasal penghasutannya. Karena orang ini benar-benar menghasut masyarakat. Benar-benar memberikan kesan yang menimbulkan kegaduhan dengan pernyataan-pernyataannya yang kebanyakan orang bodoh ya. Menganggap dia itu ahli. Padahal ijazahnya sekarang menjadi polemik. Ijazahnya dipertanyakan juga. Keahliannya itu dipertanyakan. Nanti mungkin akan masuk ke dalam babak baru, babak selanjutnya setelah proses ini selesai. Itu yang dikatakan oleh Pak Joshua MC Nambela teman-teman. Mungkin itulah berita terupdate yang bisa saya sampaikan. Gak perlu panjang-panjang, yang penting saya bisa memberikan berita terupdate kepada kalian. Mungkin ya kita berharap saja ya. Ini bukan hanya sekedar permintaan klarifikasi. Siapa tahu Rismon Sianipar yang akan menjadi pembuka untuk dinyatakan sebagai tersangka. Kalian setuju? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless guys. Bye. Gravy make a splash like Pippin. Shit, that's nothing. Splash. Everybody call me Big Pimpin'. No, I ain't.